Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oke, hari ini teman-teman ya. Hari ini Pak Hari mau review salah satu produk dagangan Pak Hari ya. Nah, hari ini Pak Hari mau review produk dagangan Pak Hari. Ini salah satu bestsellernya di keluarga kami, yakni ILM tempura ya. Kalau di masyarakat sekitar di rumah kami itu namanya ini tempura. Nah, hari ini kita akan review ini ya. Oke, sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya. Terima kasih untuk yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Dari bungkusnya dulu ya teman-teman ya. Ini bungkusnya seperti ini warnanya. Warnanya biru, terus plastik dibalut plastik, sama ada biasanya ada lubang ventilasinya kayak gitu. Ya, ini ada lubang ventilasinya kecil, ini sengaja dikasih lubang, biasanya begitu. Nah, ini ikan olahan ya namanya, tapi kalau masyarakat itu biasanya disebut tempura. Produknya ILM. Komposisinya teman-teman itu ikan ya, ikan. Jadi ini ikan murni 65%, terus ada tepung tapioka, bengkoang, wortel, gula, garam, bawang putih, dan seterusnya. Tentunya mengandung alergen ya, dan lihat bahan yang dicetak tebal. Di sini bahan yang dicetak tebal itu adalah ini ya, ikan ini ya. Nah, barangkali kalau teman-teman ada yang alergi sama ikan, nah itu bisa bisa dilihat daftar alergennya. Kemudian karena ini dari ikan, otomatis juga sudah mengantongi halal ya, sudah halal juga. Terus sertifikasi macam-macam, dan ininya ada di sini ya, di bungkusnya. Kemudian keep frozen di sini karena ini frozen food, makanan beku, jadinya petunjuk penyimpanannya harus disimpan beku. Kita balik sebelah sini, di baliknya. Nah, ini biasanya informasi ini yang jarang sekali nyampe kepada teman-teman ya. Ini takaran informasi nilai gizi ya. Ini takaran per 100 gram. Jadi 100 gram untuk setiap kali masak itu normalnya, idealnya itu 100 gram. Sehingga kalau setengah kilo itu 5 kali masak. Nah, untuk setiap 100 gram itu mengandung sekitar 200 kilokalori kayak gitu. Dan seterusnya ya, ini bisa dibaca di tabel di belakang ini. Nah, kemudian cara memasaknya di sini cukup digoreng selama 1 sampai 2 menit. Dengan suhu sedang, dapat juga sebagai campuran nasi goreng, capcay, dan juga sup. Gitu ya, ini cara memasaknya. Nah, ini yang paling penting, Ini yang paling penting ya teman-teman ya. Ini adalah cara penyimpanannya. Jadi kalau ini disimpan satu hari aja, disimpan di suhu ruangan ya, di suhu ruangan seperti rumah begini, di ruangan pokoknya, itu dia tuh cuma bertahan selama 1 hari. Jadi di suhu 25 derajat itu kira-kira cuma 1 hari aja. Kemudian kalau di temperatur es beku sekitar 0 derajat, temperatur es beku itu kayak kulkas ya, kayak kulkas. Temperatur es beku itu kayak kulkas, itu cuma bertahan 7 hari, seminggu lah. Nah, jika disimpan di temperatur beku minus 20 derajat seperti freezer di tempat kami itu bisa bertahan sampai 12 bulan kayak gitu ya. Ini petunjuk penyimpanannya begitu. Jadi paling benar produk ini adalah disimpan di freezer seperti itu, atau minimalnya di kulkas lah, di kulkas es yang di atas gitu ya. Nah, ini 500 gram ya, mari kita timbang dulu. Selanjutnya kita timbang dulu ya. Ini sudah kita set 0, kita lihat. Nah, beratnya segini, beratnya 516 gram. Beratnya 516 gram. Nah, kemudian biasanya itu teman-teman pasti ada yang tanya, Pak, isi berapa ini gitu. Terutama teman-teman yang berjualan begini ya, ini isi berapa gitu. Mari tak bukain ya teman-teman ya. Tak bukain. Isi berapa kira-kira? Mari kita hitung ya. Tak hitungin dulu ya. Berapa? 4 8 12 16 20 24 28 32 36 ya.
Jadi satu bungkus ini kira-kira 36 isinya untuk bungkus ini ya, karena kan balik lagi ya teman-teman ya, ini kan ditimbang pabrik, jadi ya kadang-kadang isinya lebih banyak, kadang-kadang lebih sedikit, jadinya kita nggak tahu ini. Nah saat ini ketika tak buka ini isinya 36. Pak Hari sendiri pernah buka itu isinya sekitar 33 waktu itu, seperti itu. Jadi inilah penampakan dari tempura atau ikan olahan yang sudah digoreng selama 1-2 menit ya teman-teman ya. Ya kira-kira sampai inilah, sampai kecoklatan lah ya. Kayak gitu. Kalau bentuk awalnya kayak gini, bentuk awalnya ya, ini teksturnya kelihatan berbeda ya, ini digoreng. Nah ini aplikasinya tadi seperti yang dijelaskan di sini, itu bisa digunakan untuk campuran capcay, nasi goreng ataupun sup gitu. Namun sebagai alternatif yang lain teman-teman, ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu cemilan kayak gitu. Kalau teman-teman lagi nonton TV atau lagi kumpul sama keluarga, ini bisa jadi camilan. Atau buat bakar-bakar tahun baru meskipun udah kelewat ya, tapi kan nggak masalah, ini ada opsinya untuk bakar-bakar tahun baru atau ada momen-momen tertentu seperti itu. Selain itu juga kalau teman-teman misalnya untuk daerah sini itu biasanya itu ada tumis tempe sama tempura bun ya, tumis tempe sama tempura gitu ya. Biasanya bunda yang masak, bukan daerah sini ya. Nah biasanya Bu Nana yang masak, tumis tempe sama tempura kayak gitu, atau tumis tahu sama tempura. Pak Hari suka ya. Nah ini, oh ya jangan dikasih sambal dulu ya. Ini Pak Hari mau nyobain ini, tak ceritakan aja rasanya ya, karena ini 65% ikan, jadi pasti aroma ikannya akan terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Rasanya enak, gurih, terasa ikannya ya teman-teman ya, kayak ikan asin, bukan ikan asin ya, maksudnya ikan gurih asin, maksudnya begitu. Rasanya enak, gurih, asin. Menurutku ini pas kalau mau dijadikan lauk ya, lauk nasi gitu, ini pas enak. Ini termasuk jajanan legendaris ya, makanan legendaris menurut saya. Soalnya dulu waktu Pak Hari kecil ketika SD itu sudah ada. Dan sekarang sudah punya anak, ini masih dari salah satu makanan atau jajanan yang Pak Hari suka kayak gitu. Sekarang kita coba pakai sambal ya. Ini biasanya kayak gitu ya, anak-anak SD, anak-anak di rumah itu kan makanya pakai saus gini. Mantap. Enak ya teman-teman ya. Buat kalian yang rumahnya di dekat Ngawi, dekat sama Pak Hari, mampir ke toko Pak Hari ya. Nanti tak kasih diskon khusus untuk subscriber Pak Hari. Kayak gitu. Ini tempura ILM atau ikan olahan ILM ini ya teman-teman ya, bisa kalian dapatkan di frozen food terdekat, dekat-dekat rumah kalian aja, nggak perlu ke rumahnya Pak Hari. Tergolong murah ya teman-teman ya, terjangkau sekali, ini kisaran 12.000 sampai 15.000 lah, antara itulah kira-kira ya, 12 sampai 15.000. Kalau Pak Hari sendiri jualnya di 14.000 rupiah begitu. Dan mungkin begitu aja ya teman-teman ya, makasih yang udah nonton, jangan lupa berikan like, komen, sama subscribe-nya. Sampai ketemu di video-video keluarga Haryanto yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.